Halo, selamat pagi, selamat datang di video pembelajaran. Untuk hari ini kita akan membahas untuk pertemuan ketiga kita ya. Nah, ini akan membahas tentang dunia startup. Nah, jadi memang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, memang rencana saya ketika kita ngomongin kewirausahaan, saya lebih ingin kita lebih fokus membahas tentang dunia startup, karena beberapa metode yang akan kita gunakan, entah itu tentang bagaimana cara membangun banyak hal lah di dunia startup, itu sebenarnya juga bisa kita aplikasikan ketika kita mau membuat sebuah UMKM ataupun bisnis lainnya gitu. Cuman bedanya tadi mungkin bisa kita bilang terkadang untuk startup itu memang lebih kompleks. Nah, seperti yang saya sampaikan juga, untuk penggunaan pada materi-materi yang ada di awal ini, saya menggunakan buku dari Anis Uzzaman dengan judul Startupedia. Nah, apa sih gambaran secara umumnya terkait di buku Startupedia ini? Setidaknya di dalam buku ini ada mengutamakan 6 hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah tim, yang kedua tentang produknya, yang ketiga tentang patennya, yang keempat tentang cara pemasarannya, yang kelima tentang pendanaan, dan yang keenam adalah bagaimana sih caranya bagi startup ini untuk bisa melakukan exit. Nah, jadi kalau secara sederhana ketika kita ngomongin kita nih pengen membuat sebuah bisnis Bu gitu. Pertanyaannya adalah ketika kita memutuskan untuk membuat sebuah bisnis, kita tuh sebenarnya mau cari apa sih? Secara umum setiap perusahaan itu ketika bilang mau membuat sebuah bisnis, mau membuat sebuah produk, itu kan berarti kita ngomongin mereka ingin mencoba membuat sebuah peluang yang ada itu menjadi sebuah pendapatan. Artinya apa? Ketika ngomongin mau membuat bisnis, walaupun mungkin kita bilang kan ada beberapa perusahaan itu yang sifatnya hanya terbatas pada kegiatan sosial aja. Oh bener, gak masalah juga, tapi tetap harus diperhatiin ketika kita ngomongin gimana sih caranya mau buat sebuah bisnis, yaitu kan kita tetap bakal ngomongin yang namanya profit, sehingga memastikan bahwa ketika kita ngomongin profit ini ya berarti kita juga mau gak mau ngomongin tentang loss. Nah, jadi poinnya apa? Mau itu merupakan bisnis yang mencari profit ataupun yang tadi sifatnya sosial, tetapi mereka kan juga punya tanggung jawab untuk melaporkan pendapatan, sehingga memastikan bahwa uang yang mereka miliki saat ini itu tidak akan habis ataupun setidaknya tidak kehabisan di tengah jalan karena running out of cash. Jadi tadi tetap aja kita tetap melihat sudut pandangnya adalah ya namanya sebuah perusahaan, sebuah organisasi tentu membutuhkan uang di sana, dan dalam setiap kebutuhan uang tersebut ya kita nggak mau itu tetap harus ngomongin tentang pelaporan laba dan ruginya, sehingga penting juga buat perusahaan untuk memastikan perusahaan kita ini ya pasti diharapkan untuk bisa memenuhi yang namanya profit ataupun tadi setidaknya ada pendapatan yang masuk sehingga mampu menutupi seluruh biaya yang terjadi di dalam perusahaan. Nah, hal pertama apa sih yang paling penting ketika kita ngomongin mau membuat sebuah bisnis ataupun startup gitu? Yang paling pertama yang penting adalah membangun sebuah tim. Kenapa sih menjadi penting untuk membangun sebuah tim? Karena tadi kalau misalnya kalian membuat sebuah perusahaan, apakah mungkin kalian berharap selamanya perusahaan itu hanya akan dihandle oleh kalian sendiri? Kan tentu jawabannya enggak. Sehingga penting di sini untuk membuat sebuah tim untuk membantu berjalannya operasional perusahaan menjadi lebih baik gitu. Dan dengan adanya tim ini juga masing-masing bisa fokus sesuai bidangnya, sehingga bisa dengan mudah mengembangkan lebih lanjut lagi bisnisnya itu mau dibesarin seperti apa. Karena makin gede perusahaannya, makin kompleks juga kegiatannya, maka tim yang diperlukan tentunya juga akan semakin banyak. Nah, sebagai contoh nih, kalau bisa dilihat di sini yang akan dijadikan contoh adalah Facebook. Kenapa Facebook gitu? Kalau dulu kita kenalnya adalah Facebook ini merupakan sebuah media sosial aja, udah hanya terbatas di situ aja kan. Nah, kemudian apa yang dilakukan Facebook? Facebook kemudian mencari satu orang yang bisa kira-kira membantu perkembangan Facebook sendiri itu menjadi sebuah media sosial yang seperti apa. Dan tadi balik lagi, ketika perusahaan ngomongin
tentunya harus bisa mendatangkan profit atau minimal mendapatkan pendapatan gitu kan. Berarti harus ada sesuatu dong yang bisa membuat mereka memiliki pendapatan. Nah, di kasus Facebook sendiri awalnya kan hanya terbatas sebagai sebuah media sosial aja. Di situ mungkin di awal Mark Zuckerberg-nya itu nggak terlalu berpikir gimana sih caranya untuk bisa mendapatkan pendapatan dari Facebook sendiri, karena tadi awalnya hanya dibikin sebagai sosial media aja. Sehingga apa yang dilakukan, mereka merekrut seseorang yaitu Sheryl Sandberg yang akan menjadi Chief Operating Officer. Nah, siapa sih dia? Nah, untuk Sheryl Sandberg ini sendiri merupakan dulunya wakil presiden Google untuk bidang penjualan dan operasi global. Dan dia juga sempat menjadi kepala staf Menteri Keuangan Amerika Serikat Lawrence Summers. Balik lagi, jadi ceritanya kan itu Mark Zuckerberg berpikir gimana sih caranya untuk bisa mendapatkan pendapatan dari Facebook, karena kemarin mereka ini hanya fokusnya untuk mengembangkan usahanya aja, untuk memastikan bahwa banyak nih penggunanya gitu kan. Nah, jadi kemudian mereka mulai berpikir gimana ya kira-kira mendapatkan pendapatan dari Facebook ini sendiri. Awalnya Mark berpikir bahwa Facebook ini mampu mendapatkan penghasilan selama masih dianggap sebagai media sosial yang keren. Jadi intinya yang penting orang tuh banyak pakai, terus dianggap menjadi salah satu sosial media yang terbaik misalnya seperti itu. Tetapi sayangnya Sheryl itu gak setuju. Kenapa? Karena sebenarnya masih ada cara lain untuk meningkatkan pendapatan, yaitu salah satunya dengan cara iklan untuk bisa meningkatkan pendapatan Facebook. Balik lagi, kok sosial media ngomongin pendapatan ya Bu? Ya karena memang balik lagi organisasi untuk bisa beraktivitas mendukung semua operasionalnya kan pasti harus ada yang namanya pendapatan. Kalau enggak, dari mana mereka bisa mendapatkan dana-dana untuk meyakinkan bahwa mereka bisa mengembangkan bisnis lebih besar lagi. Sebagai contoh deh, seperti dulu, bukan dulu ya, dulu kita menggunakan Instagram mungkin ya taunya main Instagram aja, share konten dan segala macam. Tapi kalau misalnya diperhatiin lagi, lambat laun Instagram juga sudah mulai mengembangkan usahanya untuk bisa mendapatkan pendapatan. Contohnya apa? Akhirnya mereka bikin diversifikasi akun gitu kan. Ada akun yang tadi sifatnya hanya private biasa aja, ada juga akun yang sifatnya tadi adalah khusus untuk bisnis. Nah, di akun untuk bisnis ini juga saya coba untuk menggunakan Facebook yang khusus untuk bisnis itu. Saya perhatikan memang di dalamnya lebih banyak nih detail-detail yang diberikan, seperti insight-nya kayak gimana dan segala macam. Terus ternyata di situ dari Instagramnya sendiri juga mereka sudah mulai melakukan proses pembayaran. Misalnya tadi kita pengen nih barangnya kita Instagramnya kita itu menjangkau orang yang lebih banyak. Apa yang dilakukan? Kita bisa membayar dari Instagramnya sendiri gitu kan, membayar Instagramnya sendiri untuk bisa mempromosikan akunnya kita tadi ataupun postingannya kita. Nah, terkadang juga saya juga perhatiin setelah saya coba lihat proses pembuatan Instagram bisnisnya itu, terkadang untuk postingan-postingan yang mungkin lebih banyak like-nya dan segala macam, mereka ternyata bisa memberikan kredit berupa tadi sebuah voucher yang bisa kita gunakan untuk mempromosikan akun kita ataupun tadi postingan yang ada di Instagram bisnisnya kita. Nah, ini kan berarti salah satu bentuk pengembangan dari Instagram sendiri. Gimana sih caranya mereka bisa mendapatkan pendapatan untuk sosial medianya mereka? Karena tadi balik lagi, ini kan sebuah startup misalnya, ataupun ini kan sebuah organisasi, sebuah perusahaan. Gak mungkin mereka tidak memikirkan gimana caranya untuk bisa meningkatkan pendapatannya. Sepenting itu gitu kan. Nah, sehingga apa sih yang didapat dari contoh Facebook ini menggunakan Sheryl Sandberg? Artinya tadi ketika kita berpikir gimana caranya mengembangkan sebuah perusahaan, artinya kita juga harus punya dan memastikan bahwa orang-orang di dalam tim kita ini kompeten dan tahu persis harus melakukan apa supaya tadi impian ataupun harapan dari perusahaan kita ini bisa dikembangkan ke arah mana gitu. Nah, lanjut lagi, setelah itu apa sih yang harus dilakukan? Artinya apa sih yang harus kita lakukan ketika kita berpikir mau membuat sebuah tim untuk organisasinya kita? Apa aja yang kita perlukan? Nah, ini bisa kita bagi ke dalam beberapa tahapan. Kan
kita tahu ya, yang namanya startup itu artinya perusahaan rintisan. Kalau kayak Facebook tadi, ya dia sudah mature gitu, dia sudah cukup besar perusahaannya, sehingga dia pun bisa mencari orang-orang yang memang sesuai dengan kualifikasi dan membayar mereka dengan harga yang pantas, misalnya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin startup, berarti ini kan ngomongin perusahaan rintisan yang sifatnya masih kecil banget gitu. Jadi apa yang bisa dilakukan? Nah, kalau misalnya ini merupakan tahapan awal, artinya kita baru benar-benar mau membuat perusahaan, membuat startup, artinya apa sih yang kita lakukan? Yang paling pertama tetap melakukan merekrut di sini. Merekrut orang-orang yang kita rasa memang cocok. Biasanya nih kalau memang kita ngomongin orang-orang yang kita anggap cocok, biasanya adalah orang-orang yang di sekitar kita dulu. Kalau di tahapan awal ya kita cukup cari dulu kira-kira teman-teman kita nih, orang-orang dekat kita, bisa nggak ya kita jadikan tim. Kalaupun memang kita mau orang-orang kita, ya kita tetap harus melihat dulu apakah mereka memang cocok untuk diajak bekerja sama atau tidak, dan mereka punya nggak sih sebenarnya kualifikasi seperti itu yang paling penting. Sehingga kadang kalian kalau kenal, ada beberapa perusahaan startup itu yang founder dan co-foundernya merupakan sahabat yang sangat dekat. Nah, kenapa? Karena tadi ini karena di tahapan awal biasanya akan cenderung memiliki kepentingan untuk membangun bisnis ini nih dengan sudut pandang dan cara pandang yang sama. Makanya biasanya rekrut di awal tahap itu adalah orang-orang yang dianggap cukup dekat dan mudah diajak untuk kerja sama. Lalu tahap yang berikutnya apa? Harus menjaga, artinya menjaga teman-temannya tadi ini untuk bisa tetap ada, tetap bisa sama-sama mencapai apa yang ingin diharapkan oleh organisasinya kita tadi atau startupnya kita. Lalu yang berikutnya, walaupun di tahap awal ini tetap penting untuk membuat yang namanya struktur organisasi. Mungkin orang-orangnya memang masih sedikit, mungkin hanya sekitar 2, 3, atau 5 orang lah paling maksimal. Tetapi tetap penting untuk memastikan bahwa masing-masing orang ini sudah punya posisi di dalam struktur organisasi perusahaan. Buat apa? Nah, ini balik ke poin berikutnya, yaitu untuk tanggung jawab. Jadi kita bisa tahu nih masing-masing punya job desk apa. Jadi ketika ada hubungan tentang masalah atau apapun, kita tahu ini nih tanggung jawabnya siapa, dan kita bisa bukan minta tolong ya, kita bisa mengarahkan ini untuk dikerjakan oleh siapa. Nah, kalau sudah merasa bahwa tim ini sudah cukup, lalu kemudian ternyata seiring berjalannya waktu sudah mulai baik nih, dan mulai kompleks nih semua yang ada di organisasi, berarti yang bisa dilakukan berikutnya adalah mengembangkan tim yang ada. Artinya tadi apa? Mulai lagi nih dari awal, merekrut lagi nih nanti dari awal dan segala macamnya, itu untuk yang tahapan awalnya. Nah, kalau di tahapan pengembangan gimana? Nah, kalau di tahapan pengembangan, maka yang bisa dilakukan adalah melakukan penguatan tim melalui proses rekrutmen yang proper. Artinya apa? Karena tadi kita udah tahu nih orang-orangnya udah beberapa orang sudah kita tempatkan sesuai dengan job desk-nya, di struktur organisasi juga sudah cukup jelas. Lalu pasti masing-masing juga membutuhkan orang-orang untuk bisa membantu mengembangkan lebih besar lagi nih bagian-bagiannya, sehingga penguatan tim yang dilakukan di tahap pengembangan ini mulai melakukan proses rekrutmen dengan fit and proper test lah ya, kita anggap tuh fit and proper test. Bisa aja kita mulai mencari-cari nih siapa aja sih yang kira-kira, misalnya di marketing, siapa aja sih yang bisa kita libatkan di marketing, kita nih butuh orang yang seperti apa, sehingga sudah mulai terspesifikasi. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah BOD, Board of Director-nya di situ. Kalau misalnya ngomongin di perusahaan ya, di dalam terutama untuk startup ya, BOD itu di dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan sebagai dewan direksi. Nah, biasanya kalau untuk Board of Direction ini pasti ditunjuk oleh pemegang saham perusahaan. Jadi fungsinya buat apa sih sebenarnya BOD ini? Ya, BOD ini biasanya membantu perusahaan untuk misalnya seperti memilah dan menyarankan siapa sih sebaiknya yang menjadi CEO di perusahaan. Lalu juga mereka akan membantu CEO-nya itu untuk mengembangkan visi misi perusahaan dan memastikan bahwa perusahaan ini membuat keputusan yang benar untuk melakukan proses pengembangan produk-produk ataupun organisasi atau perusahaannya secara besar.
secara garis besarnya. Terus juga memastikan bahwa perusahaan ini akan melewati yang namanya compliance checks, lalu juga biasanya membantu dalam mengesahkan putusan-putusan CEO. Jadi intinya adalah di sini BOD ini umumnya pasti menjadi orang-orang yang bertindak sebagai pihak yang membantu si perusahaannya ini untuk bisa berkembang lebih besar lagi. Nah, kalau ngomongin struktur kayak gimana? Di Indonesia sendiri ada 2 jenis ya. Nah, itu silakan nanti dibaca aja atau di kesempatan lain kita akan bahas. Nah, sehingga orang-orang yang berada di board of director itu sendiri memang diperuntukkan untuk bisa memastikan bahwa perusahaan ini terbantu dalam artian apa? Mereka juga bisa membantu. Kalau BOD itu kan harapannya adalah orang-orang yang kita anggap sangat profesional dan punya keterampilan yang jauh lebih mendalam dan luas daripada yang dimiliki oleh di CEO perusahaannya sendiri, sehingga terkadang juga termasuk di dalamnya jejaringnya gitu kan. Sehingga dengan kemampuan dari BOD-nya yang cukup mumpuni tadi, diharapkan ini bisa membantu startup ya, terutama untuk akselerasi yang lebih tinggi lagi, sehingga akselerasinya ya lumayan cepat gitu untuk bisa mencapai tujuannya. Nah, hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah tentunya menciptakan sebuah produk. Terkadang memang bagi perusahaan, terutama perusahaan startup itu kan pasti awalnya memang sudah berpikir kita nih pengen membuat satu produk gitu, pengen membuat satu buah produk dan merasa bahwa produk kita ini sebenarnya memang pasti dibutuhkan, ataupun tadi mungkin punya ide-ide inovasi yang cukup baik menurut tim di dalam startup ini sendiri. Tetapi ketika tadi perusahaan sudah berpikir bahwa mereka akan membuat sebuah produk maupun barang ataupun jasa gitu kan. Nah, ada satu hal yang harus diperhatikan, yaitu satu, memastikan bahwa perusahaan ini memang akan menciptakan sebuah produk yang fit to the market. Artinya apa? Ketika perusahaan tadi si perusahaannya bilang saya pengen membuat suatu barang A gitu kan. Nah, ketika mereka sudah punya keputusan membuat barang A, mereka itu juga harus paham dulu apakah barang A ini memang sangat dibutuhkan di pasaran, ataupun di pasaran itu memang ada orang-orang yang membutuhkan barang A-nya tadi, atau mungkin sebenarnya menurut kita aja nih yang di dalam internal aja nih yang merasa bahwa produknya itu memang baik dan menarik sehingga layak untuk kita buat. Nah, nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena tadi ketika kita mau membuat pengembangan suatu barang ataupun jasa sebagai produknya kita, itu kita harus tahu dulu rencana kita ini sebenarnya marketnya siapa aja gitu, pada umur berapa aja, jenis orang-orang yang bagaimana gitu kan, sehingga ketika kita berpikir bahwa kita ini memang mau membuat sebuah produk, ya produk ini memang pasti akan dipakai oleh market kita tadi atau pasarnya kita tadi, sehingga penting bagi perusahaan untuk bisa membuat produk yang memang punya value proposition. Artinya produk ini memang punya nilai dan ini yang membuat menjadi sebuah daya tarik akan digunakan atau akan dibeli oleh konsumennya, calon konsumennya kita tadi ini dari marketnya tadi gitu. Nah, sebagai contoh deh, kalau misalnya kita perhatiin dari zaman dulu gitu kan, ketika kita bilang kita pengen mendengarkan musik gitu, mungkin kalau di zaman kalian taunya udah main ke Spotify dan segala macemnya gitu kan, atau dulunya masih pakai Winamp gitu, masih sistem download dan segala macam. Nah, tapi coba deh kita perhatikan perkembangan zaman. Seperti juga yang kemarin kita sempat sudah bahas tentang produk-produk yang dimiliki oleh produk-produk yang ada. Terkadang kan kalau kita lihat produknya kayaknya kurang lebih sama kok. Misal kayak kemarin Google sama Yahoo sama Bing, terus juga ada Telegram dan WhatsApp dan segala macam, TikTok, Instagram dan Snapchat gitu kan. Nah, coba kita perhatiin bahwa memang ada perubahan pola penggunaan di sana, terus juga mungkin produknya bisa berbagai macam, kurang lebih sama, tetapi pertanyaannya kan bagaimana sih caranya untuk bisa tetap digunakan oleh para penggunanya tadi. Nah, sebagai contoh deh, misalnya kayak gini, ketika kita bilang sampai saat ini pun orang-orang kan masih suka ya dengan yang namanya musik gitu. Dengan penggunaan musik ini
untuk media mendengarkannya sendiri itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu udah kelihatan kan perubahannya seperti apa. Kalau dulu masih menggunakan piringan hitam, lalu berubah menjadi menggunakan apa sih, kayak untuk yang radio itu ya, tape gitu kan. Lalu berikutnya jalan lagi udah mulai mengenal yang namanya Walkman untuk kaset yang masih diputar. Ada juga sudah mulai berubah lagi menjadi disk gitu kan, berubah lagi seterusnya sampai kemudian muncul ada iPod dari Apple, lalu kemudian kita ada kenal Winamp dan segala macam, lalu sekarang kita udah kenal yang namanya Spotify dan lain-lainnya, sehingga musik itu bisa kita nikmati dengan berbagai macam media lah gitu kan. Nah, jadi poinnya apa gitu dari yang kemarin sama yang saat ini dilihatin, contohnya adalah musik. Artinya ketika kita ngomongin membuat sebuah produk, terkadang memang kita tidak harus selalu idealis dengan produk itu ya harus seperti ini sesuai apa yang kita pikirkan, tetapi balik lagi kita itu juga harus melihat bagaimana sih pergerakan pasar, bagaimana sih kondisi pasar saat ini. Kita harus ngecek juga trennya seperti apa, perubahan perilaku konsumen yang ada itu bagaimana, sehingga tadi semua produk yang kita buat itu kita harus pastiin dulu bahwa memang ini nih ada pasarnya dan kemungkinan untuk berkembangnya itu atau dilirik oleh para pengguna itu cukup besar. Nah, itu dia untuk video pembelajaran kali ini. Sebagai penutup ya, saya hanya akan memberikan sedikit gambaran. Memang kalau misalnya hal yang paling umum kita dengar terkait dunia kewirausahaan dan ekonomi kreatif itu terkadang banyak ya yang selalu bilang bahwa ikuti passion kalian, gairahnya kalian itu apa dan bagaimana, dan itu akan membawa kalian menuju ke suksesan. Tapi saya yakin juga kalian sebagai mahasiswa pasti paham ya, terkadang masih ada pertanyaan, memangnya passion saya ini sebenarnya apa sih? Nah, untuk mempermudah kalian sebagai ide aja buat kalian, sebenarnya dari sekarang ketika kalian ini adalah menjadi seorang mahasiswa, ini merupakan kesempatan besar buat kalian, sehingga lambat laun kalian harus mencoba banyak hal di luar sana. Kalian harus mulai memikirkan banyak hal juga, mencoba ini dan itu tujuannya apa? Itu tadi untuk bisa mencari passion kalian itu sebenarnya apa, sehingga diharapkan nanti ketika kalian lulus ya kalian bisa insya Allah menjadi seseorang yang bisa dikatakan sebagai sukses. Nah, itu untuk video pembelajaran hari ini. Untuk minggu depannya kita akan membahas alasan-alasan kenapa sih pada banyak sih startup di luar sana yang pada akhirnya gagal, dan juga gimana sih caranya untuk mendevelop ataupun mengembangkan produk yang dimiliki oleh perusahaan, ataupun tadi mau membuat ide utama ketika kita pengen membuat startup ataupun membuat sebuah perusahaan atau tadi usaha. Itu dari saya, terima kasih banyak. Saya tutup, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.